Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Nah, hari ini cuacanya nih agak mendung-mendung gitu ya. Kurang cerah pagi ini. Ya, tapi Pak Git atau bahasan kali ini Pak Git akan membahas tentang bank itu riba atau tidak gitu ya. Sebelum Pak Git melanjutkan permasalahan ini, ada baiknya tetap kita akan memandang dari, ya biasalah Pak Git gitu ya, memandang dari dua sudut pandang kali ini. Yang pertama adalah pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Oke teman-teman, kita simak videonya. Baru-baru ini saya ditawarkan kerja di salah satu bank dan bekerja di posisi administrasi. Apakah itu termasuk riba? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai penulis administrasinya. Wa syahidaihi, dan dua orang yang menjadi saksinya. Kulluhum sawa, mereka ini semuanya. Hai orang tua yang memaksa anakmu, engkau sedang diberi makanan haram. Banyak orang yang takut terkena api, tapi tak banyak orang yang takut memasukkan api neraka ke dalam mulutnya. Itulah mengapa selalu pesan orang-orang soleh, pesan para ulama, pesan dalam Al-Quran, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Di sini Ustadz Abdul Somad, atau singkat aja UAS ya, Pak Git kadang-kadang ngomong suka beribet gitu. Jadi maksudnya bahasan UAS tadi itu intinya kalau bunga bank atau bank itu riba, hingga orang yang mau diterima menjadi bagian administrasi pun terkena gitu, dan ini akan terkena hukuman nantinya ke anak atau segala macamnya, itu urusannya ke api neraka lah. Intinya itu haram, jangan dilakukan, nanti masuk api neraka atau dihukum di api neraka. Nah, ini bahasan yang seperti ini atau dalil-dalil yang seperti ini membuat kita berpikir kalau Islam itu serasa menakutkan. Seperti biasanya gitu ya, bentar-bentar haram salah masuk neraka, haram salah masuk neraka. Padahal pada zaman Nabi, zaman Rasulullah itu belum ada bank juga gitu. Jadi biasanya penceramah-penceramah seperti ini mengutip satu dalil terus dihubungkan, dicocokmologi seperti itu, tidak berdasarkan fakta yang ilmiah begitu. Sebelum Pak Git membahas selanjut ke fakta ilmiahnya, Pak Git akan mencuplik atau ini pandangan lain dari kiai atau katakanlah ini dari Gus Baha ya. Kita cuplik videonya ya. Kita saksikan videonya teman-teman, cuplikan videonya. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank, rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten, tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf, senengane muni telu ra oleh, mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe tak riba wis napa? Haram. Lah nek takok, lah bank itu termasuk riba apa ndak? Urung mesti haram, pokoke munine riba itu haram. Kula critani iki. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Dari materi yang dibahas oleh Gus Baha, intinya Gus Baha itu setuju kalau riba itu haram. Itu jelas ya kata-katanya tadi ya. Dan cuman ada cumanya teman-teman. Kalau bank itu belum tentu haram karena ini melibatkan suku bunga dan lain-lain, itu menurut beliau adalah belum tentu haram karena ini implikasinya kalau bank itu haram ini akan berat teman-teman. Implikasinya seperti ini teman-teman ya. Segala kegiatan ekonomi di dunia dimanapun lah gitu, yang namanya kegiatan ekonomi itu didukung dengan perbankan. Kita sempitkan lagi, oke lah di Indonesia saja, dalam pembuatan bank.
pembuatan jalan, pembuatan infrastruktur itu bank itu dilibatkan. Kalau sampai permasalahan ini disebut haram, makanya bisa jadi semuanya itu haram. Teman-teman bayangin sekarang buat semen ya, buat semen, terus kegiatan penambangan misalnya dari pasir, terus kegiatan perekonomian lainnya yang semuanya melibatkan perbankan. Semuanya melibatkan perbankan, teman-teman. Dan ini tidak mungkin kalau hal ini kita lepaskan dari perbankan, itu nggak mungkin. Karena dunia usaha itu pasti melibatkan yang namanya hutang usaha. Jangankan dunia usaha, dunia satu negara pun teman-teman boleh cari negara mana yang tidak berhutang. Semuanya berhutang. Gitu. Jadi kalau kita itu karena bank itu adalah haram ya, pakaian yang kita gunakan ini diproduksi oleh suatu konveksi yang menggunakan bank, terus kemudian transfernya itu juga lewat bank, gitu. Terus hasil dari industri perbankan ini adalah uang ya, katakanlah sekarang uang kartal ya, itu juga produksi dari bank gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu jadi haram semua, teman-teman bisa bayangin. Tidak satupun kegiatan ekonomi yang lepas dari kegiatan perbankan ya. Ini satu pandangan Pak Git dengan istilahnya cocokmologi ya. Tadi kan sudah Abdul Somad mungkin dulu tidak ada perbankan, terus beliau mencocokmologikan dalil yang ada ya. Kalau riba itu kan istilahnya naruh duit, terus duit itu seperti berbunga gitu kan ya. Itu ini Pak Git juga memakai ilmu cocokmologi. Kalau kita mencocokkan ya dari hadis itu yang intinya isinya tuh dengan alkohol gitu ya. Alkohol itu kan dari yang memproduksi, yang mengirim, yang menjual sampai yang meminum itu haram, nggak boleh semuanya gitu. Jadi empat kegiatan tadi nggak boleh, jadi semuanya itu berhubungan dengan alkohol tadi. Yang dari memproduksi, menyalurkan, menjual, sampai meminum itu tidak boleh. Nah ini begitupun dengan perbankan. Kalau sampai perbankan diharamkan, itu dari produknya ya, dari produknya uang yang kita pakai sehari-hari untuk transaksi itu nggak boleh gitu loh. Nah ini dengan berdasarkan ilmu cocokmologi. Tapi Pak Git punya dasar kuat kali ini, yaitu dengan data ilmiah ya. Oke, kita berangkat dengan data ilmiah nih ya, kali ini. Ya, data ilmiah ini dalam proses transaksi itu ya, sebelumnya Pak Git sudah membahas gimana dulu terjadinya prabarter hingga menjadi uang, hingga menjadi blockchain itu ya. Ini kan perkembangan beradaban ya, waktu itu Pak Git menjelaskan prabarter, barter, terus kemudian uang komoditas, terus digunakan uang logam, terus uang kertas, bla 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 bla, hingga sampai sekarang digunakan sistem blockchain yang dilindungi oleh Central Bank Digital Currency atau di Indonesia itu biasanya yang berdasarkan blockchain itu virtual money. Virtual money seperti apa ya? QRIS itu kris atau QRIS ya. Kadang-kadang Pak Git lihat orang nyebutnya kris, ada yang QRIS. Nah itu adalah sistem yang dipakai adalah mengadopsi dari blockchainnya Bitcoin, teman-teman. Kita kembali lagi tadi ya ke pokok permasalahan. Jadi setelah tahu sejarahnya, artinya kita belajar dari sejarah ilmiah ini, mengapa Pak Git mengatakan ini ilmiah? Karena ini berdasarkan fakta sejarah. Ya, langsung saja Pak Git potong yang barter tadi sama komoditasnya langsung ke uang logam. Kapan sih uang logam itu dimulai digunakan? Itu ditemukan di daerah Asia Kecil atau di negara Lydia pada saat itu 580 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Nabi Isa dilahirkan itu sudah digunakan tuh uang logam. Kemudian pas zamannya Nabi Muhammad ya, katakanlah abad 6 ke abad ke-7 ya. Nah, itu sudah menggunakan itu, yaitu dinar dan dirham. Jadi dinar itu memang dibuat dari emas, gitu, teman-teman. Ya, kemudian dirham ini dari perak, gitu. Yang
pada konten sebelumnya, pada konten kredit motor itu Pak Git menjelaskan kalau the real money is gold atau emas. Jadi uang atau rupiah itu yang dicetak kertas itu ya itu fake money atau uang bohongan. Di situ Pak Git kan jelaskan seperti itu. Jadi di mana kalau uang beneran atau the real money itu gold itu tidak ada yang namanya inflasi, karena gold ini ya sumber dayanya terbatas gitu, tidak seperti uang kertas ya. Uang kertas tuh kapanpun kita mau cetak itu akan jadi gitu. Jadi dalam sistem ekonomi itu ada yang namanya inflasi, karena ya itu tadi pencetakan uang itu saat ini tidak didepositkan oleh emas gitu, emas atau deposit emas yang ada dalam suatu negara. Jadi negara tuh kalau mau cetak uang ya cetak aja gitu teman-teman. Kita kembali ke masalah dinar dan dinar aja lah ya, emas ya. Kita pakai satu patokan aja dinar, yang intinya emas pada zaman Rasul kan dipakainya tuh dinar dan belum ada perbankan di situ. Ini tidak boleh kalau dibungain atau tadinya kita minjem katakan 10 dinar gitu ya. 10 dinar ya pagi juga belum terbayang dinar itu bentuknya seperti apa, tapi kita bayangkan aja kita meminjam 10 dinar dalam satu bulannya gitu, misalnya katakanlah berbunga 1 dinar gitu. Nah ini yang disebut riba tuh itu teman-teman. Jadi ininya benar-benar bertambah asetnya yang real money tadi gitu, beda dengan fake money ya. Artinya gini, analoginya biar mudah gini. Kalau kita membeli emas, Pak Git itu ingat di 2017 ya, itu emas itu sekitar harganya 500 ya, per gramnya 500.000 lah, sekitar segitu ya, 2017 itu. Kemudian kalau kita lihat harga emas sekarang, itu sudah mencapai 1.250.000 mungkin ya. Sekitar segitulah, mungkin di atas 1 juta lah, katakan seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa secara mudah maksudnya secara bodoh kita bisa membuktikan bahwa emas itu menjadi pertambahan nilai, padahal sebetulnya enggak. Emas ini tetap harganya kalau dibandingkan dengan aset-aset gitu ya. Misalnya harga tanah dia tetap berjalan lurus gitu loh. Cuman rupiahnya ini yang merosot karena ada inflasi tadi, penyebaran yang terlalu banyak gitu. Itu teman-teman. Jadinya ini analogi mudahnya seperti itu. Kalau emas tadi bukan harga emasnya yang naik, karena ini adalah uang yang sebenarnya jika dibandingkan dengan satu aset yang seperti tanah gitu ya, dia akan berbanding lurus. Nah, kenapa harga tanah naik atau harga emas naik itu? Karena inflasi, karena rupiahnya yang turun. Itu penyebabnya adalah ya ekonomi ya, banyak faktor, entah itu faktor import, ekspor, tambang dan macam-macam yang sifat hubungannya dengan ekonomi. Sebelum Pak Git lanjutkan pembahasan yang sedikit lagi hampir selesai ini, kita simak video dari Gus Baha. Misalnya riba itu apa coba? Ayo sampai anak riba itu bunga, apa kelebihan? Apa kelebihan sausik krus? Apa asal kelebihan? Kita ini apa ilmiah itu darani nabrak hukum, apa ra ilmiah gobloknya ra ketulungan. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba bener. Pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba. Karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba. Ya, jadi goblok itu ya haram. Kali ini adalah
bukan cuma riba sebetulnya di Islam itu yang haram, bodoh juga haram gitu loh, goblok juga haram kata Gus Baha gitu. Jadinya cuman Gus Baha di sini menganalogikan kalau ini adalah minjem 100 rupiah di tahun sekitar 1970 ya gitu. Cuma 100 rupiah di tahun 1970 itu kan jadi 1 kambing gitu. Dibayarnya saat ini yang harga kambing itu menjadi 2 juta gitu ya. Apa itu bisa dikatakan riba gitu kan? Kan enggak juga, ini kan berdasarkan nilai value kambing gitu ya. Ya itu analogi yang diberikan Gus Baha. Tapi kalau Pak Git ya itu tadi analogi Pak Git memang analogi sains yang artinya berdasarkan sejarah dan ilmiah gitu loh. Kalau emas ini harganya itu bukan naik karena pencetakannya uang itu asal-asalan sebetulnya. Maksudnya kapan butuh mereka cetak, nah ini akan terjadi penurunan nilai mata uang sebetulnya. Dan untuk menetapkan atau menyamakan, menyetarakan nilai mata uang tadi, bentuklah yang namanya bunga. Nah, sedikit informasi, misalnya ada ya Ustadz yang mengatakan bank syariah gitu ya. Bank syariah itu dikatakan ini tidak haram karena sudah sesuai dengan hukum syariah. Sebetulnya kalau menurut Pak Git ini hanya rekayasa perbankan saja yang membuat seolah-olah ini mengikuti zaman Nabi. Sebenarnya nggak bisa teman-teman. Secara logis itu nggak bisa, cuma perbedaan nama aja, perbedaan istilah-istilah yang terjadi pada bank syariah. Kalau mau benar-benar murni syariah ya, begini, konsepnya adalah meminjamkan emas. Kita mau beli rumah, kita pinjem, dikasih sama bank syariah itu, pinjaman ada, kita beli rumah, kita dikasih bank, ini hanya rumah segini, oh sekitar sekian emas gitu ya. Tuh dikasih emasnya, emasnya diduangkan buat bayar rumah. Nah besok kita juga menyicilnya kembali ke bank syariah adalah berbentuk emas juga. Nah ini baru benar-benar syar'i kalau menurut Pak Git ya, ini pandangan Pak Git murni gitu, bukan pendapat ulama atau dunia lainnya. Baik teman-teman, kita buat kesimpulannya. Yang pertama, pendapat UAS ya yang menyatakan kalau bank itu haram. Nah ini adalah ilmu cocokmologi, jadi mencari dalil yang berhubungan dengan itu. Kemudian pendapat kedua yang bertolak belakang banget dengan Gus Baha ini adalah mengatakan kalau riba memang haram, tapi kalau bank itu belum tentu riba karena implikasinya banyak. Nah, gitu menurut Gus Baha itu ya, implikasinya banyak dan sebetulnya bukan riba aja yang haram di Islam itu, goblok itu juga haram gitu ya. Terus yang ketiga, secara sejarah Pak Git telah menceritakan tadi ya sejarah transaksi. Kemudian dulu itu zaman Rasul itu menggunakan dinar atau emas murni gitu. Jadi ya kalau bank sekarang yang benar-benar mau syar'i ya, pinjemnya itu adalah pinjem emas. Nah, dan dikembalikan emas tanpa ada embel-embel bunga rupiah persen. Itu baru syar'i gitu loh. Ya seperti contoh tadi, mau beli mobil atau mau beli rumah, yang dipinjamkan adalah emasnya. Emasnya dipinjemin, kemudian si peminjam itu akan mengembalikan dengan emas juga, mencicil dengan emas gitu. Yang tadinya misalnya minjemnya katakanlah setengah kilo gitu, dia harus mengembalikan misalnya 5 gram per bulannya sampai ketutup nilai emas itu teman-teman. Oke, demikian teman-teman, dan Pak Git ucapkan terima kasih.